Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam di minggu pertama di tahun 2025 ini. Shalom kerinduanku church. Belum semuanya bisa lebih kompak lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Siapa yang excited untuk 2025 saudara? Oh haleluya. Dapatkah saudara percaya oleh anugerahnya tahun ini adalah the years of many open doors? Saudara percaya tahun ini Tuhan banyak buka pintu? Bilang kiri kanan saudara, katakan ada banyak pintu yang dibukakan. Bilang saudara. Haleluya, tentunya bukan pintu kamar, bukan pintu rumah saudara. Karenanya selama 1 bulan ke depan, saudara dan saya akan mendengar pengajaran mengenai kenapa gereja saudara dan saya, tema besar tahun ini adalah The Years of Many Open Doors. Tahun di mana Tuhan banyak buka pintu. Mari sama-sama kita dive in, belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti judul khotbah di minggu pertama di tahun 2025 ini, judulnya adalah The Doors saudara. The doors adalah ketika saudara jalan dan ada orang kasih pistol dan bunyinya apa? Mantap. Saudara, tahun boleh berganti tapi jayus garingnya jangan berganti. Amin. Kadang amin saudara ya. Mantap saudara. Mari sama-sama kita buka ayat dasar kebenaran firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kitab Wahyu 3 ayat 7 dan ke-8. Ada namanya Wahyu di sini? Oh puji Tuhan, gak ada saudara. Kalau ada, karena firman hari ini tidak ada hubungannya sama nama saudara. Haleluya. Yuk kita baca 2 ayat ini karena ini minggu pertama di tahun 2025. Saudara mau bantu saya baca ayat ini? Saudara mau baca dari awal keras, tengah keras, dan ending keras? Bener gak nih? Karena ada orang awal keras sampai ke belakang nyaris tak terdengar saudara. Oke, awal keras, tengah keras, ending keras. Yang siap diberkati sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Yuk 2 ayat ini kita baca sama-sama. Kerinduanku church 3, 2, ya dan tuliskanlah. Apabila ia tidak ada yang, apabila ia tidak ada yang, ayatnya yang ke-8. Stop sampai di situ, bilang kiri kanan saudara, Tuhan buka pintu tahun ini. Saudara yang belum punya pasangan hidup, tahun ini Tuhan bukakan pintu pasangan hidup. Wah, jomblo semangat ya. Bagi saudara yang belum punya keturunan, tahun ini Tuhan bukakan pintu keturunan. Bagi saudara yang belum punya rumah pribadi, tahun ini Tuhan bukakan pintu rumah pribadi. Siap kontrak? Gak apa-apa, semua orang mungkin pernah ngontrak saudara. Dan bagi saudara yang punya banyak kekurangan, utang-utang dan sebagainya, tahun ini setiap kekurangan utang-utang saudara, Tuhan buka jalan supaya saudara bisa bayar lunas. Wah, amin, ada malu-malu ya saudara ya. Saudara, dapatkah saudara, saya akan mulai dengan sebuah, kita selesaikan dulu ayatnya, dikatakan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Alkitab katakan demikian, bahwa Tuhan membuka pintu. Saya buka dengan sebuah 2 hukum utama dalam iman kekristenan. Salah satu hukum utama. Yang pertama adalah iman adalah mata uang kerajaan surga. Yang setuju bilang amin. Dan yang kedua adalah kita hanya menerima apa yang kita percayai. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah iman adalah mata uang kerajaan surga. Yang kedua adalah kita hanya menerima apa yang kita percayai. Jadi hari ini, hidup ini, tahun ini, apa yang saudara terima adalah hasil dari apa yang saudara percayai. Karenanya saudara mau percaya apa tahun ini? Mau percaya tahun ini susah, tahun ini berat, mungkin faktanya akan susah, akan berat. Tapi saudara akan dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah keadaan yang sulit. Amin saudara. Makanya firman Allah berkata demikian dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan apa? Selamat. Tahun ini kalau pintunya Yesus, saudara gak perlu khawatir. Saudara khawatirlah kalau pintunya bukan Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat.
dan ia akan masuk dan keluar. Hidup ini bicara soal pintu. Saudara, dari rumah kemari sudah berapa banyak pintu yang saudara lewati? Banyak kan? Pintu kamar, pintu rumah, pintu mobil, pintu mall. Minimal saya hitung 5 atau 4. Pak, saya cuma 1 Pak. Saya buka pintu langsung gereja. Mungkin rumahmu di gereja. Oh, samping toilet situ engkau tinggal. Tapi hidup ini bicara apa, Pi? Setiap rumah pasti punya pintu. Setiap kota pasti punya. Setiap mobil pasti punya pintu. Dan surga juga punya pintu. Alkitab mengatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Bahwa kabar baiknya is never about you. Kekristenan gak pernah soal saudara. Katakan yes. Makanya ketika saudara buka pintu, ada pintu yang mungkin kemarin ditutup oleh Tuhan. Ditutup bukan berarti selamanya tertutup. Saya ulang lagi, ditutup bukan berarti selamanya tertutup. Dan jangan menyerah. Makanya Alkitab katakan, ketuklah maka pintu akan diapakan? Jadi ada pintu yang Tuhan buka, ada pintu yang perlu dengan iman kita apa? Tok tok tok, Assalamualaikum. Mantap. NKRI harga mati. Amin. Makanya ketuklah. Kalau saudara baca Alkitab, kata pintu pertama kali muncul di Alkitab ketika Allah mengingatkan Kain. Ini bukan pedagang kain. Pagi sih lucu itu. Makanya saya ulang. Ternyata sense humormu lebih tinggi yang siang ini. Lupakan. Allah mengingatkan Kain, Allah bilang begini. Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bukan berarti dosa punya wujud dan dia ngintip. No. Ini metafora. Ini sebuah gambaran pintu. Makanya saya mau bilang sama saudara, ada pintu yang dibuka berkat, ada pintu yang dibuka celaka, maut. Makanya saya mau bilang sama saudara, saudara boleh nulis di pintu kamarmu, di pintu rumahmu, nyamuk dilarang masuk. Kok tiba-tiba nyamuk Pak? Makanya dengerin dulu. Nyamuk yang pertama gak peduli sama tulisan itu. Kenapa? Karena dia gak bisa baca. Yang kedua, bagi nyamuk bukan soal larangan, nyamuk cuma melihat ada pintu terbuka enggak. Kalau dia lihat pintu terbuka, saudara mau nulis apapun dia akan masuk. Begitu juga dengan iblis dosa. Iblis dosa, saudara boleh berapi-api di gereja. Tapi kalau saudara tanpa sadar atau dengan sadar membuka pintu, maka iblis bisa masuk dalam hidup orang percaya. Kalau saudara nggak buka pintu, nggak buka pagarnya, nggak bisa buat apa-apa dia. Tapi kalau saudara buka pintu dengan cara apa? Marah, iri hati, kecewa, pahit. Udah lewat Pak, 2024 aja itu udah lewat. Udahlah. Udah jangan ingat-ingat kesalahan orang seperti Tuhan nggak ingat kesalahan saudara. Udahlah nggak usah hitung-hitung dosa orang seperti Tuhan nggak hitung dosa saudara. Udahlah nggak usah julid seperti Tuhan nggak julid. Sebenarnya gak nyambung. Amin. Gak maksud saya begini loh. Udah dong, udah ganti tahun. Saya selalu bilang orang bodoh adalah orang yang dengan cara yang sama berharap hasil yang berbeda, itu orang bodoh. Jangan sampai masuk 2025 cuma tahunnya ganti, dosanya jalan, ngaconya jalan, gak benernya jalan, tapi bilang the years of many open doors. Doors mana Bambang? Halo? Kok gak ada ngamin sini? Setuju gak sama saya? Sepakat gak? Kalaupun enggak juga bodo amat. Karena saya mau bilang sama saudara, pintu. Alkitab mengatakan bahwa pintu yang saudara buka di tahun ini, memang Tuhan janji kepada orang percaya bahwa the years of many open doors. Pintu di tahun di mana Tuhan banyak buka pintu. Tapi gak akan semudah itu. Ada tantangan, ada orang yang berusaha mengganggu. Saya nggak tahu bagaimana di otak saudara. Mungkin ada saudara yang udah mulai menyerah. Karena tahun lalu kejam banget gitu. Karena tahun lalu ngeri banget gitu. Atau mungkin ada saudara yang hari ini mau berharap tapi setengah-setengah karena takut kecewa. Aduh, gue berharap nanti gue kecewa lagi. Atau bahkan mungkin ada saudara yang tahun ini hidupnya ya nggak pernah mikir gitu. Kan ada orang yang go with the flow kan. Udahlah nggak usah dipikirin.
Pokoknya dia kayak ikan cupang aja gitu. Nggak tahu ngalir kemana, nggak jelas gitu. Tapi saya mau bilang sama saudara, as your lead pastor, sebagai gembala saudara, bukan hanya Tuhan mau buka pintu bagi gereja ini. Tapi Tuhan juga pengen buka pintu saudara yang dengan kekuatanmu kamu nggak bisa tarik. Makanya kita bilang, aku tahu kekuatanmu nggak seberapa. Karena Tuhan mau bilang begini, udah kamu ikutin aku, ikutin metode aku, jalan sama aku. Makanya Yesus bilang, akulah apa? Akulah pintu. Tapi itu juga benar sih. Udah biar sepakat dua-duanya aman aja deh. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran hidup. Dan dia bilang, akulah pintu. Ya udahlah. Ini kalau jemaat ngerti firman enak. Untung ada yang bilang, akulah gembala, akulah domba. Kan repot juga kita harus jelasin satu-satu. Tapi maksud saya, dia bilang akulah pintu. Tuhan mau bilang begini, saudara udah benar dengan menjadikan Yesus sebagai pintu. Amin kayak apa gitu. Woi, cuman tahun ganti. Nyambung terus. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, kata Tuhan. Alkitab bilang dia masuk dan keluar selamat. Sama-sama bilang sama saya, selamat. Dan bakal kita katakan dia keluar menemukan apa? Padang sederhana. Mantap. Saya udah makan di belakang tuh sambal ati, sip. Dia akan menemukan padang apa? Rumput, Pak, Bu, ini khotbah satu hari ini sampai bulan depan adalah pondasi untuk kamu mulai percaya. Kenapa sih dibilang di mana tahun Tuhan banyak buka pintu? Apa sih dasarnya? What should I do? Apa yang harus saya lakukan agar apa yang Tuhan buka saya nggak miss. Tuhan tidak pernah memaksa saudara melewati pintu yang Tuhan buka. Gak pernah. Dan masalahnya kalau Tuhan buka, kalau kamu gak tahu kan juga percuma. Halo? Dia buka nih. Pintu itu bukan hanya pintu berkat. Saudara jangan salah paham, wah pintu berkat nih. Tahun ini gue begini. No. Bisa jadi tahun ini dia buka pintu pemulihan, rekonsiliasi. Antara engkau sama papamu. Antara engkau sama mamamu. Antara engkau sama adikmu. Tuhan bukain pintu itu. Kalau yang kemarin mungkin papamu, waduh batu aja diadu sama hatinya, patah. Karena saking kerasnya hati papamu. Mungkin sama mamamu, kepala mamamu lebih keras daripada kepala. Saya sadar itu sensitif, bahaya. Pintu yang saya doakan tahun ini berbeda dengan pintu yang saudara harapkan. Ada yang mungkin bagi saudara pintumu adalah kesembuhan. Tadi saya doakan orang yang divonis dokter kanker stadium, saya tahu 3 apa 4. 4. Tahu dari mana? Karena belakang angkat tangan 4. Mungkin ada yang berharap tahun ini hubungannya sama papanya dipulihin. Mungkin ada yang berharap tahun ini kamu nemuin pasangan yang dari Tuhan. Saya nggak masalah sama aminnya. Cuman yang bilang aminnya itu, kok oma-oma? Gitu loh maksud saya, gitu loh. Semua orang berhak bilang amin. Kalau yang ngomong anak muda saya akan bilang mantap. Ini oma mau ngapain lagi? Mari kita akan belajar. What you need to know, apa yang kamu perlu tahu tentang pintu dalam hidup ini. Yang pertama, Pak, Bu, catat dalam catatan saudara. Yang pertama adalah pintu menggambarkan keputusan. Pintu yang Alkitab bilang every door is a decision. Our life today is shaped by the choices of yesterday. Hidup kita hari ini terbentuk, terbentur, tercipta berdasarkan keputusan yang kita ambil di masa lalu. Makanya saya mau bilang sama saudara, kalau ada slide-nya tolong dikeluarkan. Mantap, mana dia? Ini dia. Hidup kita hari ini merupakan hasil keputusan dari apa? Dari masa lalu. Pintu adalah sebuah metafora.
Saudara kalau mau kemari, saudara tahu pintunya di lantai 5. Saudara naik ke lantai 3, padahal tahu lantai 5. Saudara akan lebih jauh, betul apa tidak? Saudara salah masuk pintu, mau ke toilet, toilet di situ. Saudara ke situ, ketemu apa? Eskalator. Pernah nggak saudara salah keluar pintu tol? Makin jauh makin dekat. Saya mau cerita saya yang menyedihkan, boleh nggak? Saya mau pelayanan di Bekasi. Pak Bu, saya tidur, supir saya nyetir, tiba-tiba saya melek, kok di atas? Apakah pengangkatan? Ternyata jembatan MBZ. Tahu kan? Itu yang ketawa, sering jalan-jalan. Yang diam, main lo kurang jauh. Pulang lo kurang malam. Saya bilang ini kan mau ke Bandung. Ini mau Bandung, ini Bekasi udah di bawah, udah lihat San Diego Hills ini. Maaf. Sepanjang jalan saya nyanyi, Yesus hanya kau yang kuandalkan. Supirnya lewat jembatan MBZ. Nyampe ke Bandung. Tahu kan? Salah itu udah mahal. Tapi uang bukan masalah buat keluarga saya. Buat saya masalah. Every door, setiap pintu adalah apa? Bos, apa bos? Setiap pintu adalah decision. Pak, Bu, siapa yang pengen tahun ini lebih baik dari tahun lalu? Siapa yang udah capek hidup on off, kudus, nggak kudus, bener, nggak bener, bener, nggak bener, bener. Kan dari ketawamu kan cuma 2 pelaku kan? Gini loh. Saya sebagai gembala saudara, izinkan saya ngomong gini. Kasihan kamu nggak nyampe. Kasihan kamu nggak nyampe your promised land. Tuhan mau kamu diberkati. Tapi dia nggak bisa paksa kamu untuk diberkati, nggak bisa. Saudara dia nggak bisa paksa saudara untuk menikmati berkatnya kalau kamu berontak terus sama dia. Every door is a decision. Kalau tahu pacaran beda agama itu nggak ada ujungnya, tahun ini jangan diulang lagi. Bodoh itu tuh ada tenggaknya gitu. Jangan bodohnya tuh saking bodohnya luar biasa bodohnya gitu. Kan ada orang tuh yang bodohnya tuh extraordinary. Ada kan? Yang udah tahu nih. 1 mingguan, 1. Kan? Masih aja udah nggak apa-apa, kita jalanin dulu aja. Nanti ada mukjizat apa? Saya minta tolong kalau bodoh tuh jangan sempurna. Ada tuh orang yang saking bodohnya sempurna bodohnya gitu. Saya ulang lagi ya. Jangan harap tahun ini berbeda. Kalau caramu sama. Please don't. Kalau kamu masih hidup dalam, mohon maaf ya. Ngaco. Hari Minggu mau bener ah. Pulang dari belum habis hari Minggu. Bahkan minyak belum basah, belum kering di sini. Every door is a decision. Pak, Bu, kamu yang nentuin. Mau apa tahun ini? Mau bagaimana kamu jalanin tahun ini? Saya ngelayanin seorang pemuda yang terikat sama berbagai dosa. Dan kemarin dia bilang sebelum pergantian dia bilang sama saya, Pastor, saya capek. Orang berdosa juga capek loh. Karena dalam hatimu kan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tuh gak nyaman. Dan kamu juga tahu kok ini gak bener.
Kamu juga tahu kok, salah nih. Gak bener nih. Ngaco nih. Every door is a decision. Makanya di poin kedua, saya bilang sama saudara, bahwa setiap pintu yang saudara pilih akan membentuk masa depan saudara. My destiny, masa depan saya, takdir saya. Ditentukan oleh pintu yang pernah saya lewatin dan pintu yang akan saya. Gini loh, semua orang pernah buat salah, yang setuju bilang amin. Semua orang pernah ada di masa kebodohan, maaf ya bahasa saya, ketololan, ketidakmengertian. Tapi saya mau bilang, gak ada yang bisa kita ubah dari kesalahan masa lalu. Gak ada. Satu-satunya adalah kita pakai kesalahan di masa lalu untuk kita lebih baik di masa depan. Amin. Makanya Tuhan kasih matahari yang baru di tahun ini. Kesempatan yang baru di tahun ini. Kalau dulu pernah salah. Tadi sesi pagi jam 8 teman saya Pastor Randy bilang begini. Dulu saya pernah salah ngambil pintu. Dan saya nyaman di pintu itu. Dulu saya terlibat yang namanya minum-minuman. Saya nyaman di situ. Saya merasa ya walaupun saya mabok-mabokan. Hidup saya jauh dari Tuhan. Karir lancar aja tuh. Hati-hati, ada banyak orang saya ketemuin sekarang. Mereka pikir karena uang banyak, toko rame, karir maju, mereka pikir Tuhan memberkati mereka. Karena kita berpikir uang adalah ukuran berkat Tuhan. Kalau saudara pikir kaya adalah berkat dari Tuhan, apa kabar para bandar narkoba? Apa kabar? Jangan-jangan nanti saudara bilang, oh, kalau gitu gak apa-apa deh 6,5 tahun. Satu tebo. 6,5 tahun. Kalau saudara bilang kalau gitu gue juga mau. Berarti ada yang salah. Sama caramu beriman. Yang gede sih. Satu hari 200 juta. Tapi saya mau bilang sama saudara. Makanya Alkitab katakan dengan sangat baik, Ulangan 30 ayat ke-15. Dan izinkan saya, kata ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada orang Israel. Dan izinkan saya memakai quote and quote kata ini untuk jemaat Tuhan pada hari ini. Di tahun 2025 di tanggal 5. Di tanggal 5 2025 tanggal 5. 5 dalam Alkitab adalah gambaran dari apa? Mantap, gak ada yang tahu. Gambaran dari grace. Kasih karunia. Grace. Bukan grace si hotang. Grace. Bilang kiri kanan saudara. Ini tahun kasih karunia. Amin. Grace. Ada yang namanya grace? Orang tuamu kaya ya. Keren itu nama grace. Mari kita lihat firman Allah. Ada jemaat, ini nggak dusta, nggak bohong, pengerja saksi. Ada jemaat pada masa dia nakal, kasih nama anaknya. Saya tahu dari mana karena penyerahan anak, saya sebutkan namanya. Namanya anaknya perempuan, nama anaknya Bintang Heineken. Tanya pengerja di belakang. Saya tanya, Pak maaf Pak, jangan marah. Kok namanya lengkap banget, udah Bintang Heineken. Iya Pak, dulu zaman-zaman saya nakal Pak. Ya. Tapi nakal jangan kasih jejak juga dong. Kan orang Batak gitu. Nama anak berdasarkan keadaan hari itu. Bintang Heineken. Kalau dilanjutin, Carlsberg dan teman-temannya. Wih, kalau Gading tahu merek-merek itu ya. Ulangan 30 ayat yang ke-15 yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sama-sama bilang sama saya, keberuntungan dan kehidupan, kematian dan kecelakaan. Pintunya ada banyak, sudah tahu gak ingat kuis deal or not deal? Tahu dong? Yang kita dibawa dan dibawa depan pintu, tahu kan? Yang penyiarnya bilang begini, ayo, pilih uang 30 juta atau di balik pintu. Terus ada penonton kan yang deal, no deal, ya kan? Gak punya TV ya? Sedih banget sih hidupmu. Tahu kan, kan?
Ya respon dong, halo. Dan emang gue bisa baca pikiran lo. Tahu kan kuis itu kan? Kalau ditarik dalam iman kekristenan, mirip-mirip kayak begitu. Di balik pintu, dan iblis bilang, ayo 30 juta. Tahun ini akan ada tawaran-tawaran dari dunia. Kalau engkau seorang bisnismen, hati-hati bos. Salah ngambil keputusan, kolaps. Terutama kamu yang belum menikah, saya selalu bilang yang belum menikah, sabar. Sabar, gak apa-apa. Jangan nikah buru-buru, jangan nikah karena usia, jangan nikah karena dipaksa, sabar. Sabar. Pak udah 30, sabar. Iya, mesti 30 santai. Pak udah jalan 50, sabar. Loh, emang kenapa 50? Sabar. Pak udah 75, sabar. Pak 80 ya, terus penanggungan lah. Sabar. Menikah adalah keputusan terbesar kedua setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua. Orang kalau konseling pernikahan sama saya paling males. Kenapa? Karena yang pertama 6 bulan. Pak lama banget. Lu nikah seumur hidup. Aduh pak, saya cuma nikah, saya mau nikah 2 bulan lagi pak. Bisa gak dipercepat? Emang lo kira paket hemat atau bagaimana nih? Kenapa baru datang sekarang? Aduh pak, kemarin sibuk pak, cari ini. Banyak orang cari pendeta, gak sungguh-sungguh. Saya bilang kalau gak sungguh-sungguh konseling jangan, bukan hanya kamu yang kasih waktu, saya juga kasih waktu buat kamu. Emang cuma kamu doang yang sibuk, saya juga sibuk kali, woi. Ya, konseling pernikahan gak main-main. Orang gak akan inget kamu nikah di mana. Tanya sama orang yang kamu udah nikah 5 tahun. Gue nikah di mana, inget gak? Dia gak inget, dia cuma inget bagaimana setelah kamu menikah. Bagaimana hidupmu, bagaimana karirmu, bagaimana mukamu. Kalau mukamu makin suram, semenjak nikah jelek loh dia loh. Ih. Saudara mau nikah 5 hari 5 malam, orang gak inget. Ada orang foto free weight sampai di bawah laut. Blok. Gak peduli orang datang ke nikahanmu, dicari di mana somai babi itu. Gak peduli dia. You know what? Masa depan, hidup saudara ditentukan oleh apa yang saudara pilih. Saya tulis dalam slide saya, how God redeems me, show how much God's value me. Bagaimana cara Tuhan menebus saya, menunjukkan betapa berharganya saya di mata Tuhan. Dari kalimat ini ingin saya tunjukkan sama saudara, bahwa bagi Tuhan, saudara mahal. Dan dikatakan selanjutnya, how God shape me, show how God wants to use me. Bagaimana cara Tuhan membentuk saya, mempersiapkan saya. Semakin sakit Tuhan proses saudara, maka semakin Tuhan mau pakai saudara. Amin. Sebagaimana cara Tuhan menebus saudara, menunjukkan betapa mahalnya saudara. Batik cetak sama batik tulisan tangan berbeda pak. Beda bu. Makin lama prosesnya, makin mahal dan makin bagus hasilnya. So you know what? Kamu ditebus. Siapa yang diselamatkan dari kebodohan di tahun 2024 oleh Tuhan? Siapa yang ditolong Tuhan 2024? Ayo dong. Jangan ngulang lagi. Jangan bilang nanti Tuhan tolong. Tuhan tolong apa? Bagaimana cara Tuhan bentuk saudara? Saya tahu kok. Dulu saya nggak ngerti ketika orang bilang, Pak yang kuat ya Pak, badannya besar Pak, berarti Tuhan mau pakai dahsyat. Dan hati saya, mending nggak usah dahsyat-dahsyat deh. Tapi sekarang saya ngerti kok, saya ngerti. Karena Tuhan lihat di depan, saya mau dipakai jadi gembala. Didikannya beda, tantangannya nggak mudah. Tapi Tuhan tolong. Yang kedua, bagaimana cara saudara? Cara saudara memilih pintu akan menunjukkan. Yang ketiga, sambil saya undang pemain bulu tangkis, main keyboard. Yang ketiga adalah pintu, saya bagi menjadi 3. Pintu bisa jadi opportunity from God. Pintu bisa jadi sebuah kesempatan dari Tuhan. Tahun ini akan ada banyak kesempatan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bilang amin.
Kalau kamu seorang pengusaha, Tuhan akan buka kesempatan-kesempatan, bilang amin. Kalau engkau seorang content creator, Tuhan akan bukakan kesempatan-kesempatan, bilang amin. Kalau saudara apapun yang saudara kerjakan, doa saya di tahun ini Tuhan akan bukakan kesempatan. Dan semua yang percaya katakan amin. 1 Korintus 16 ayat ke-9 ini perkataan dari Rasul Paulus. Sama-sama kita baca 3, 2, iya. Sama-sama bilang sama saya, pekerjaan besar dan penting. Sama-sama bilang sama saya, tahun ini Tuhan percayakan pekerjaan besar dan penting dalam hidupmu. Saudara yang belum sungguh-sungguh, saya kasih kesempatan sekali lagi ikuti saya. Tahun ini Tuhan percayakan kepadaku pekerjaan besar dan penting bagiku. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sehebat yang kamu bisa buat Tuhan. Kalau saya percaya itu, engkau yang menyebut dirimu sebagai jemaat kerinduanku church, kamu harus percaya itu juga. Besar dan penting tahun ini. Lihat mata saya. Tatap mata saya. Ya, I speak to your spirit. Tahun ini Tuhan bangkitin kamu. Tahun ini Tuhan pulihin kamu. Tahun ini tahun di mana kemarin Tuhan tutup pintu mungkin, tapi tahun ini Dia bukain pintu buat saudara. Amin. Besar dan penting. Besar dan penting. Besar dan penting. Kalau kemarin tahun lalu kamu habis-habisan diproses, bersukacitalah. Habis di pruning, tahun ini berbuah lebat bagi Tuhan. Ya dong, saya bilang sama Tuhan dalam doa saya, Tuhan tahun lalu mana pruning, Tuhan habis, Tuhan pruning, habis Tuhan. Tahun ini Tuhan janjikan kepada pruning. Kan memang orang kalau banyak masalah doanya nggak jelas. Di pruning. Saya doa sama istri saya. Oleh anugerah Allah, seminggu sebelum pergantian tahun, seminggu setelah pergantian tahun, kami punya kebiasaan fasting. Berpuasa. Dalam puasa saya sama istri saya bilang, Tuhan, karena habis pruning, sakit di pruning. Itu dia aja bilang amin. Sakit di pruning, dipotong sana, potong sini, dibersihin sama Tuhan. Berarti sekarang tahunnya kami berbuah lebat. Dan kalau saya punya iman itu, kamu harus punya iman itu. Amin. Kan berkat turun dari mimbar. Saya berdoa kamu dimampukan Tuhan seperti Paulus melihat opportunity. Gak semua orang punya mata dapat melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Gak semua orang, makanya kita bilang akhir zaman, orang gak tahu Tuhan tiba-tiba datang. Tapi bagi saya punya iman, kalau kamu di dalam Tuhan, kamu tahu kapan Tuhan datang. Walaupun kamu gak tahu kapan harinya, tapi kamu tahu dia makin mendekat. Amin. Kalau kamu dalam Tuhan, kamu tuh peka, kamu tuh ngerti dia sedang bikin apa, dia sedang buat apa yang sedang dia kerjakan, you know for sure. Kamu gak tahu apa, tapi kamu bilang nih, something is coming. Sesuatu Tuhan sedang kerjakan. Saya tahu kok dengan anugerah Allah. Saya tahu kok tahun ini sesuatu Tuhan sedang kerjakan bagi gereja ini. Apa nggak tahu. Tapi sesuatu yang manis, yang indah. Kalau gereja ini saja Tuhan kasih visi the years of many open doors. Saya sampai tanya sama Tuhan. Tuhan, gereja ini temanya ini. Gereja itu temanya ini. Kok beda-beda sih setiap gereja Tuhan temanya? Bukankah mereka sesama anak Tuhan? Dalam doa perenungan saya, impresi yang Tuhan kasih di hati, ya setiap orang, setiap gereja, Tuhan kasih visi lokal yang berbeda. Walaupun visi besarnya sama, memberitakan Injil. Yang setuju bilang amin. Tapi untuk kerinduanku, just I don't know you believe it or not, tapi saya doa kau percaya. Oleh anugerah Allah, tahun ini kau dan aku akan melihat
pintu yang kamu gak mampu buka, tangannya sendiri yang buka buat saudara. Amin. That's why Alkitab katakan, tapi kabar buruknya ada banyak penentang. Ada banyak penentang. Makanya saya mau bilang, kalau Tuhan buka pintu bukan berarti saudara bisa jalan lenggang kangkung, bahasa orang gitu. Santai, no, akan ada keraguan, akan ada ketidakyakinan, akan ada ketakutan di sana, akan ada pertanyaan, bisa nggak ya, mampu nggak ya, sanggup nggak ya, gimana ya, dan berbagai macam. Kau akan mungkin melihat dirimu dan kau melihat panggilan itu, kau merasa Tuhan itu terlalu besar, aku terlalu kecil. Tapi kabar baik hari ini, saya tulis dalam slide saya, setiap kali Allah membuka pintu, pasti akan ada banyak lawan. Kehadiran perlawanan seringkali menjadi bukti terbesar bahwa Allah sedang bekerja. Kalau saudara melakukan sesuatu, gak melanggar hukum, gak melanggar firman, dan tiba-tiba banyak yang against you, banyak yang attack you, dan tiba-tiba banyak yang serang saudara, bersukacitalah. Berarti tandanya saudara sedang melakukan perkara-perkara besar. That's why orang berusaha stop saudara. Ketika kami memulai Kerinduanku Church, saudara gak tahu, bukan lagi badai, tsunami. Tsunami bos. Menghantam, menyerang. Banyak dari mereka bilang, udah stop. Udah, lu jangan buka. Nanti begini. Tapi saya tahu, I know for sure. Kalau ada tantangan, kalau ada serangan, it's a good news. Tuhan mau pakai kamu. Kalau tangan ini kau bilang, saya udah bertobat Tuhan. Kok serangan kuat banget sih? Kan sebelum bertobat hidup enak-enak aja. Kamu udah bertobat kok banyak tantangan, banyak masalah. Puji Tuhan. Karena iblis pengen kamu stop dari pertobatan. Tapi jalan ikutin Tuhan. Jangan mundur, jangan nyarah. Jangan berpikir putar balik dan pengen hidup ke dunia yang lama. Jangan, please for the love of God, jangan. Kalau kamu setia ngikutin jalannya Tuhan, kau akan mengerti kenapa Tuhan izinkan ada serangan dalam hidup. Iblis tuh bisa sense mana orang yang mau dipakai Tuhan. Iblis bisa sense mana orang yang mau dipakai Tuhan. Dia bisa sense. Kalau kamu bilang, kok dia gak pernah diganggu sih Tuhan, kok saya diganggu? Puji Tuhan. Iblis hanya mengganggu mereka yang Tuhan mau pakai dengan hebat. Jadi kalau hari ini kamu diganggu oleh Tuhan, lain hal kalau kamu ganggu istri orang, dan ada serangan hebat, aku mau dipakai Tuhan. Enggak gitu cara mainnya. Enggak pernah gak engkau dalam hidupmu, kau lagi bertobat nih, hidup benar. Tiba-tiba all of a sudden, kayak the gate of hell, pintu neraka terbuka, dan kau di-attack habis-habisan. Di ojok-ojok, tiba-tiba yang gak ada diada-adain, yang dari belakang semua tuh buat. Kau bilang, what's going on? Kenapa nih? Dan kau bilang, Tuhan, saya kan udah bertobat Tuhan. Lu kok tiba-tiba gini? Good news, it's a good news, it's a great news. Kalau ada serangan dalam pertobatanmu, berarti iblis tahu kamu mau dipakai Tuhan. Maju terus Pak, jalan terus Bu, jangan pernah menyerah. Hapus air matamu, dia mau pakai kamu. Ya, responmu harus lebih hebat dari ini dong. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia mau pakai kamu. Kadang-kadang harus ada benturan agar manusia lama ini benar-benar hilang. Pak Pendeta, saya udah 5 tahun bertobat. Tapi kemarin saya naik mobil, tiba-tiba mobil saya disalib. Itu saya pukul orang itu. Kok saya udah 5 tahun kok tiba-tiba muncul sih? Itu bukan muncul. Dulu udah kan, itu bukan gak ada. Itu karena belum ada kesempatan.
Karena ketika ada kesempatan, sebenarnya manusia lamanya gak hilang, cuman ngumpet. Makanya Tuhan, setiap orang Kristen, setiap orang yang mau dipakai Tuhan, dengar perkataan saya, harus melewati yang namanya dapur perapian. Harus. Supaya apa? Kamu murni. Supaya apa? Yang najis, yang kotor, yang gak benar hilang. Di situ. Habis lewatin itu, dia pakai kamu dengan heran, dengan luar biasa. Bukan untuk kemuliaanmu, tapi for the glory of God. Saya tahu nih ada beberapa orang yang relate sama omongan saya. Yang relate, yang rohnya bilang kayak, oh, that's why saya ngadepin ini. Oh. Lupa ada juga yang Shopee. Ada juga ada, tetap ada. Selalu ada Shopee, selalu ada. Pokoknya Shopee itu tidak pernah berubah. Jadi di HP, masuk ke setting, pilih aplikasi. Ke aplikasi itu klik turn off, silent, bisukan, matikan. Kalau kau nggak ngerti, matikan HP-mu. Kalau nggak ngerti lagi ya, kau nggak ketolong. Setiap pintu yang kita buka menunjukkan. Yang ketiga, berikutnya, pintu bisa jadi bukan opportunity dari Tuhan, tapi bisa jadi distraction from others. Pintu bisa menjadi sebuah pengalian dari orang lain. Berapa banyak dari saudara yang harusnya, kata Paulus begini, dipandang dari waktu, kamu seharusnya sudah jadi guru, kata Paulus. Dipandang dari waktu, kamu harus sudah mengajar, tapi kamu masih makan makanan bayi. Maksud Paulus bilang begini, kalau secara waktu harusnya kamu tuh udah di level ini. Tapi karena kamu ke-distract oleh dunia, kamu jadinya tetap di level bayi rohani. Siapa yang sadar dalam hidup ini, saudara tahu kok. Kalau saudara nggak main-main sama Tuhan, harusnya level imanmu, level hidupmu jauh lebih baik dari hari ini. Siapa yang sepakat sama perkataan saya? Ya, betul apa tidak? Termasuk saya. Berapa banyak dari kita yang menyia-nyiakan waktu yang Tuhan kasih. Berapa banyak dari kita yang menunda-nunda panggilan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang maju, mundur. Terciptalah lagu. Maju, mundur, cantik. Halo? A distraction from others. Banyak orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Berapa banyak yang Tuhan taruh api di hatinya. Panggilan di hatinya strong. Tapi karena nanti deh. Masih mau ngejar dunia. Atau dia melayani Tuhan. Tuhan minta dia sepenuhnya. Dia bilang nanti deh. Nanti kalau udah begini. Makanya seorang hamba Tuhan namanya Craig Groeschel mengatakan demikian. The enemy doesn't need to destroy you if he can distract you. Iblis gak akan ganggu kamu ke gereja kok. Biarin ke gereja. Jadi setiap kali kamu mau seriusin panggilanmu sama Tuhan, dia distract. Bangsa Israel halusnya cuma 10 hari. Seminggu 10 hari. Dari tanah Mesir ke tanah. Tapi kita tahu berapa tahun? 40 tahun. Berapa banyak orang di tempat ini, orang-orang tua, senior saya, yang kau setuju dalam hati saja. Kau tahu kok, Tuhan panggil kamu dari masa mudamu. Dan kamu karena gak mau kenyamananmu diambil, kamu bilang, nanti deh. Distraction, pengalian. Tahu kan kalau dialihin gimana? Ini mau lurus nih. Berarti tinggal 3 langkah lagi. 1, 2, 3. Distraction kadang-kadang namanya kau yang muda pacaran. I love you too. I love you more. I love you everything. You are everything. Sampai Tuhan datang gitu terus. Memang menggelikan. 2 tahun di sini hilang.
Tahun kedua putus sama dia, Tuhan panggil lagi. Aku pakai kamu. Ikut aku. Iblis tahu nih, dipanggil dia. Iblis tahu nih orang ini hebat dipakai Tuhan. Nih orang ini bilang iya sama panggilannya. Wow, berapa banyak jiwa yang diselamatkan. Iblis muncul lagi. Tawaran pekerjaan. Wih, duitnya gede, gajinya gede, cawar kerja. Oh iya, 3 tahun. Wih, oh iya. 5 tahun hilang. Ambil lagi di sini. Terus, tanpa sadar, saya selalu bilang Tuhan di pihak kita. Tapi waktu tidak di pihak kita. Mumpung Maris tanggal 5. Saya bisa rasakan dalam roh saya. Beberapa orang di tempat ini dipanggil Tuhan secara khusus. Dipanggil Tuhan. Tapi engkau perlu perbanyak pertimbangan. Jangan nanti udah tua, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian kau duduk di bangku jemaat begini. Kayak gue dulu. Kayak dari mana? Beda bos. Dia berani. Kamu duduk di bangkumu, pilih aman. Main aman. Yang ketiga, yang terakhir, diammu bikin saya pengen buru-buru selesai. Saya diberkati, amin. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai pintu. Saudara yang punya pintu di rumah besok tolong bawa. Kita akan jajarkan pintu mana yang paling mahal. Yang ketiga, pintu bisa jadi a trap. Trap. Dia bukan saja mendistract iblis, tapi bisa menyiapkan pintu. Saya nggak bosan-bosan bilang kamu yang sudah nikah, jaga jarak. Kamu yang belum nikah, kalau bergaul sama yang udah nikah, jaga jarak. Karena suatu hari kamu nikah, pasangan kamu akan ketemu sama yang belum nikah, jaga jarak. Kalau kamu ngerasa ganteng, ngerasa cantik, dan ngerasa cowok atau cewek yang dekat sama engkau, lebih cantik engkau, lebih ganteng engkau, ingat jaga jarak. Karena suatu hari saya orang yang percaya apa yang kamu tabur, kalau kamu gak bertobat, kamu tuain. What goes around, comes around. Kalau gak enak gigit, jangan gigit orang. Kalau gak enak diomongin, jangan ngomongin orang. Kalau nggak enak difitnah, jangan. Kalau nggak enak, kalau nggak mau rumah tanggamu diganggu, jangan ganggu. As simple as that. Maka disebut sebagai golden rule dari Yesus. Apa yang ingin orang lain kau lakukan kepada dirimu, lakukanlah itu kepada orang lain. Yesus the greatest guru yang terbaik. Dia bilang gini, kalau kamu pengen bagaimana orang perlakukan, kamu perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Perlakukan bagaimana tahun ini, tabur yang baik. Sama-sama bilang sama saya, tabur yang baik. Lebih semangat lagi, tabur yang baik. Amin. Tabur yang apa? Yang baik. Ketemu sama orang di luar, senyum aja. Apa susahnya emang senyumanmu Mona Lisa? Yang miliaran dolar itu. Senyum memang mahal, emang senyumanmu bikin kau miskin. Tapi Pak, nanti kalau senyum ada kerutan, bodo amat. Senyum, hei apa kabar, shalom, jangan gini. Iblis juga mau ganggu, lari. Iblis bilang lebih iblis dia daripada gua. Tabur yang baik, amin. Tabur yang apa? Yang baik, you never know. Kamu gak pernah ngerti roda kehidupan itu. Aduh. Kamu jahat nih sama orang. Ketika muterin ke kamu, aduh. Bahasa Ibrani bilang acit nai. Acit nai. Boy dok. Boy. Ise guarmu ise. Iya. Tabur yang baik. Saya janji sama diri saya. Saya gak akan ngambil hak orang. Gak akan ngambil hak orang. Gak akan ganggu. Saya gak mau usil. Bilang kiri kanan saudara, tahun ini jangan usil. Tahu usil kan? Ada film dulu tuh yang pakai sarung. Mantap. Tahu kan orang usil? Ributin hidup orang. Lo lihat tuh, nih pipinya naik. Suntik tuh suntik.
itu lihat tuh. Rambutnya itu tanem. Gue denger sih tanemnya ditambal ban. Usil banget sih mulutmu. Usil gitu. Lihat tuh. Perutnya gede. Kayaknya hamil deh. Hamil kayaknya. Usil banget sih. Lihat orang pulang, langsung pulang. Gak punya duit tuh. Usil banget. Tuh lihat tuh Amanda. Gak senyum-senyum. Masih berantem sama Gideon. Emang kalau berantem apa urusannya sama lo? Lihat tuh. Anaknya dia makin kurus. Orang tuanya gak beres tuh. Saya kan pernah bilang sama saudara, kan ada orang lagi tetangga baru datang ke rumahnya, ke tetanggaannya dia. Lihat tetangganya lagi jemur pakaian. Terus dia bilangin, kotor ya cuciannya. Cucinya gak bener tuh. Suaminya bilang, oh. Besoknya lagi lihat Pak. Masih kotor dari jendela rumahnya. Masih kotor cucian. Kok nyuci kayak begitu sih? Gak bener, kasihan suami sama anak-anaknya. Sampai kurang lebih 5-6 hari. Sampai di hari ke-7. Istrinya lihat, Pak, tetangga lagi nyuci. Sekarang cucinya udah bersih ya, Pak. Akhirnya dia tahu, Papa ngingetin ya? Enggak, kata suami. Kok bersih sekarang? Oh iya, saya bersihin jendela rumah kita. Gak ngerti kau? Yang kotor bukan cucian orang. Yang kotor apa? Otak lo, hati lo yang kotor. Yang perlu dicuci, dibersihin, bukan orang lain. Siapa? Kita, lo. Gue udah lama bertobat. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan usil bos. Udahlah. Ada orang bilang, Pak Pendeta, ini gereja ini begini, bodo amat lah. Gue aja pusing ngurusin gereja gue, apalagi gereja orang. Ngapain dipusingin, udahlah. Gak usah usil, 2025 udah jalan aja sama Tuhan. Jalan aja. Orang bilang, kurus banget, sakit ya. Moncong lu, gue lipet sini. Amin. Gak usah usil, bodo amat. Bilang kiri kanan saudara, jangan usil tahun ini. Kecuali dia keluarga baru keurus. Amin. Setuju gak sama saya? Kalau enggak juga gak apa-apa. Tapi kan saya yang pegang mic. Doa saya tahun ini, saudara dan saya, Pak, Bu, kesempatan hidup baru tahun ini. Ini kesempatan baru loh. Bukan lagi dimulai dari nol. Udah baru nih, tahun udah ganti nih. Ayo dong, ayo dong. Jangan cuma tahun yang ganti baru. Hati tetap picik, tetap kotor, mulut tetap jahat. Amin. Saya mau jemaat yang kepadanya dipercayakan untuk saya gembalakan adalah jemaat yang hidupnya tahun demi tahun, waktu demi waktu. Bukan saja hidupnya diberkati naik, tapi imannya makin luar biasa setiap tahun. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati saudara. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik, tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu untuk membawa korban ucapan syukur kami di minggu pertama. Di awal tahun ini kami bawa persembahan kami. Yang terbaik bagi pekerjaan-Mu, yang terbaik bagi kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan Yesus yang memberkati mereka yang mengalami kesusahan ekonomi. Hamba juga berdoa, Engkau yang memberkati setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita, jemaat kerinduanku, yang siap membawa korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama dengan lantang kita boleh katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara.